Halo, saya Danila di Hai. Saya sekarang bacain pertanyaan-pertanyaan dari netizen, dari para Hai lover ya? Menurut gue followers, Hai followers. Hey, boo! Ada dari Andreas. Kalau diundang ke acara pernikahan gue, apakah datang? Datang sih. Kalau misalnya jelas gitu ngundangnya via WhatsApp. Tapi kita kan gak ada WhatsApp ya, jadi kemungkinan gak datang. Terus katanya ada pertanyaan kedua dari Triadi Saputra. Kalau mau buat lagu harus tahu nada gak sih, Ci? Yang pasti nggak buta nada sih. Tahu namanya nggak perlu, tapi kalau kalian buta nada itu agak repot sedikit. Terus ada dari, aduh ini pertanyaannya sebuah personal ya. Oke, ini ada dari Potret Danila, asik gumat lah. Potret Danila semua nih. Di lagu OS film ini paling suka bagian mana dan kenapa Cici suka bagian itu? Aku paling suka bagian, aduh lupa lagi liriknya. Setelah interlude ref berarti ya, bagian ref karena sepertinya di situ cukup menjelaskan drama yang ada di balik filmnya itu. Kurang lebih gitu. Itu pertanyaan ketiga tadi ya. Terus ada ada dari Tommy B. Jalil. Kak Danila Riyadi, Mafa sama Mifanya apa aja, Kak? Taruh deh, Mafa tuh apa sih? Makanan favorit. Mifa? Minuman. Yang ditulis di bingung-bingung. Oke. Tahu. Maaf. Ini Tommy main di mana ya? Oke. Tommy, saya akan jawab pertanyaan Mafa Mifamu ini. Mafa, makanan favorit saya adalah saya suka dumpling sih sebetulnya. Mie apalagi. Mie, saya adalah anak mie. Minuman favorit saya adalah teh. Saya adalah anak teh dan air putih. Terima kasih Tommy. Wow, ini ada yang agak berat nih. Pertanyaan nomor 5 dari mdiki.ch. Kapan Danila mulai bermusik dengan genre musik seperti ini? Dan bagaimana Danila tetap konsisten, idealis terhadap genre yang dia mainkan hingga membawa dia ke titik seperti sekarang ini? Kapan saya mulai bermusik dengan genre seperti ini? Sebetulnya kalau 3 album itu genrenya agak beda-beda sih. Jadi mungkin lebih tepatnya in general saya bermusik dari 2012. Kenapa saya bisa bertahan idealis? Karena saya keras kepala, itu aja. Tidak ada yang lain. Tadi nomor berapa? 5 ya? Iya. Ke-6. Ini ada dari Anissa Acayu. Apa makna musik bagi seorang Danila Riyadi dan seberapa pentingnya musik bagi lo, Ci? Musik itu seperti soundtrack sih. Jadi kalian itu bisa nyimpen sejarah di dalam musik. Kayak misalnya kalian lagi jalan-jalan kemana, naik mobil. Kalian dengerin apa, ketika 2 tahun kemudian kalian dengerin lagu itu lagi, kalian bisa flashback ke masa itu. Jadi, dan itu pun berlaku untuk kisah-kisah yang sangat sedih atau apa. Tapi itu dia bagusnya musik. Bisa mengemas hal-hal yang pahit menjadi sesuatu yang indah. Jadi embrace aja. Embrace deh. Terus nomor 7. Dari _doi. Panjang namanya. Kan katanya Danila nggak tahu chord gitar. Nah, cara bikin lagunya gimana? Kan gitar kalau nggak tahu chord nggak enak suaranya. Nah, lo dengerin aja deh lagu gue, menurut lo enak atau enggak, thanks. Terus nomor 8. Mana ya? Im Taufik QQ _ tanyain Min kalau lagi gabut biasanya ngapain? Berarti dia maksudnya bilang ke adminnya untuk main ke gue kalau gue gabut ngapain. Baca komen-komen lo semua yang ada di Instagram gue. Itu kalau gue gabut. Kalau gabut banget, bales-balesin. Gabut banget, ngeblok-ngeblokin. Tuh. Nomor 9 ya berarti ya. Wah.
Ini ada nih berat juga nih, tapi nggak ada fotonya, takutnya buat Gulali.kulula. Danila lebih menghargai orang suka sama Danila karena karyanya atau personality-nya. Terus sedih nggak kalau ternyata ada orang yang cuma suka sama salah satu dari itu? Dua-duanya saya hargai sih, karena belum tentu orang yang suka sama karya saya suka dengan personality saya dan sebaliknya. Tapi yang pasti mungkin akan lebih akan lebih ada cherry on top-nya kalau misalnya dia suka sama karya saya, karena personality dan karya saya tuh agak sedikit berseberangan sebetulnya. Terus sedih atau enggaknya itu kalau misalnya ada yang cuma suka salah satu dari situ, enggak, itu hak kalian dan itu hak saya juga untuk tidak membuat kalian memilih salah satunya. Jadi lakukanlah yang kalian mau. Saya pun demikian. Pertanyaan terakhir, kayaknya jangan gue yang milih deh kalau terakhir. Andiva, sini. Come baby. Come. Cannot live without Andiva sih. Ini ada banyak pertanyaan, lo pilih pertanyaan terakhir. Yang udah yang di atas ya? Mana gue tahu, tadi lo dengerin gue aturan. Nggak kan gue. Tadi gue dari bawah, lo scroll ke sini. Nah lo balas aja di WhatsApp. Cici punya pengalaman horor nggak dalam kesehariannya? Dari siapa? Sebutin 2 jam dong. lagi nih. Dari siapa? Zaidan Maulana _ Oke, pengalaman horor. 2 jam. 2 jam. Pengalaman horor ya? Wah itu horor sih. Selain skripsi dan keadaan m-banking yang gak jelas itu, pengalaman horor yang berbau-bau klinik itu, berbau-bau spiritual itu adalah, oh iya, gue pernah. Ini true story sih. Tapi ini bukan horor, cuman agak kayak kok gitu ya gitu. Jadi waktu itu gue pergi ke mana? Pokoknya gue pergi deh, lalu gue dikasih mantel sama si orang ini. Pas gue korek-korek kantongnya tuh ada koin Cina 1 biji. Wait, 2 biji? Enggak, 1 biji. Terus satu lagi gue taruh di kamar. Satu lagi hilang atau kemana. Akhirnya gue balikin koin. Intinya gue balikin koin ini dulu. Terus kata dia, no, ini adalah lucky charm kamu. Kata dia gitu. Oh ya sudah. Terus gue taruh lah di dompet gue. Ternyata gue sedang melakukan kegiatan hura-hura pada malam hari. Yang mana harus kalian sadari betapa pentingnya dompet di sebelah Anda ketika Anda dalam keadaan tidak sadar diri. Karena dompet saya hilang setelah itu. Nah itu sudah kurang lebih kayaknya 4 tahun deh itu koin-koin itu ada di dalam dompet. Dan dompetnya hilang semua beserta dengan berkas-berkas dan uangnya. Tapi pada saat gue mau ganti dompet baru, nggak tahu kenapa di dompet baru itu tiba-tiba udah ada koinnya. Dan itu sampai sekarang gue bawa koinnya. Gue nggak tahu sih itu, bukan berarti gue skip karena gue inget banget itu cuma 2 dan yang satu udah hilang lama banget, dan kalaupun hilang gue udah nggak tinggal di rumah itu lagi, jadi dia nggak mungkin jalan. Tapi itu koin ternyata dari semua yang hilang di dompet gue yang awal itu, yang ternyata balik lagi ke dompet gue, gak tau gimana caranya, itu cuman si koin itu doang. Mau lihat nggak koinnya? Kamu ini ya yang itu ya. Dep, tas gue dong, dompet gue deh, lempar aja sini. Jadi Toto koinnya hilang, lucu sini. Ini dia koin ini. Gue juga lah kok nih koin balik lagi, aturan kan dia hilang sama dompetnya, tapi dia ternyata balik lagi loh guys, asik guys. Ini ada bahasa Cina, gue nggak tahu walaupun muka gue satu ras dengan bahasa ini, tapi gue nggak mempelajarinya. Tapi yang pasti ini koin lucky charm gue sih. Tapi ini free corona. Kan ini udah berapa tahun yang lalu. Siap. Ya kurang lebih gitulah. Terima kasih banyak ya Hai sudah mengundang saya dan saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian serasa lebih intim dari yang biasanya. Karena baca komen itu sebetulnya guilty feeling sih. Jadi jangan lupa nonton KKN di Desa Penari, dengarkan lagu Batas dan telaah pesannya baik-baik.